血流云，给我留下！竟可以！决一死斗。是。还玄气照中，风剑。我还。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Seperti biasa dan tak lain kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Isi Tuzun. Kalau tayang tiap hari seperti ini, berarti jadwalnya akanlah berubah-ubah. Tetapi tidak untuk hari Jumat, maka Isi Tuzun ataupun Lin Yun sendiri akanlah Mimintaro setelah Immortality guys. Jadi, untuk review part sebelumnya, Lin Yun datang ke hutan pedang terlarang untuklah mendapati kekuatan terbarunya dan dia berhasil untuklah menguasai beberapa segel. Begitu juga dengan Ye Liu Yun, dia diberikan sebuah metode rahasia oleh Wang Rong. Tanpa babi bu, langsung saja ya kita masuk ke dalam ceritanya. Let's go. Keesokan harinya, pertarungan hidup dan mati segera dimulai. Penatua yang berada di sana sebagai juri ataupun saksi untuklah pertarungan ini. Sebelum mereka berdua benar-benar bertarung sampai mati, di sini dipertanyakan apakah di antara mereka berdua masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan begitu baik dan malah memutuskan untuklah bertarung mati-matian. Dan mereka berdua pun langsunglah menjawab bersama-sama tidak ada solusi apapun. Jadi sang tetua untuklah mengabulkan permintaan mereka. Lantas karena ini permintaan mereka berdua, maka dia akanlah mengabulkannya. Namun sebelum itu mereka haruslah mentaati peraturannya. Dari antara mereka berdua harus ada yang meninggal dunia. Jadi untuk Wang Rong dan juga Xinian tidak diperbolehkan untuklah ikut campur dalam masalah ini. Terutama untuk Wang Rong, setelah pertarungan ini, dia tidak diperbolehkan untuklah mengancam Xinian dengan perjanjian persekutuan lagi. Dan Wang Rong pun langsunglah menyetujuinya. Dan sang tetua pun langsunglah meminta kepada mereka berdua untuk masuk ke dalam panggung agarlah memulai pertarungannya. Xinian sebetulnya menjadi begitu sangatlah khawatir karena ini sama saja dengan bunuh diri. Jadi dia meminta kepada Lin Yun, dia haruslah berhati-hati dan jangan pernah mengecewakan dirinya karena dia telah berjanji untuklah bisa menang dari semua ini. Lin Yun menjawabnya, tidak perlu khawatir karena dia akanlah menang dari semua ini. Seperti biasa, orang yang akan kalah pasti akanlah berbicara terlebih dahulu. Ye Liu Yun mencoba untuklah menghina-hinanya dengan mempertanyakan apakah ada pesan terakhir sebelum pertarungan ini dimulai. Dan dia akanlah mengampuni Lin Yun jika dia berlutut dan memohon sekarang kepadanya. Dan Lin Yun hanya menjawabnya sepertinya jawaban dia ini akanlah mengecewakan dirinya. Kalau dia akanlah bertarung sampai mati dan juga akanlah menghabisi nyawanya di sini. Sembari mengeluarkan tingkat 2 alam Xuanji. Sehingga semua orang yang berada di sana pun tampak terkejut. Padahal sebelumnya dia ini hanyalah berada di ranah Xuanwu, tetapi sudah bisa mencapai tingkat 2 hanya dalam 1 bulan saja. Dan Lin Yun kembali memprovokasinya kalau pihak dari keluarga Wang boleh menjebak dirinya. Tetapi jika mereka ingin menjebak senior Xinian serta menjebak Gunung Lojia, maka dia tidak akanlah tinggal diam. Yang sudah pasti mereka semua ini haruslah menerima konsekuensinya. Berbeda dengan Wang Rong, dia masih menganggap remeh kemampuan dari Lin Yun. Percuma saja dengan ranah tingkat 2 Xuanji-nya, dia pasti tidak akanlah bisa mengalahkan kemampuan dari senior Ye Liu Yun yang memiliki pengalaman bertarung lebih jauh daripadanya. Dan juga untuk hari ini, Lin Yun haruslah dihabisi secepat mungkin. Kelak di masa depan, dia akanlah menjadi masalah besar. Iya, itu masalah untuk keluarga Wang. Kalau nggak ada masalah mah aman-aman aja. Lalu senior Ye Liu Yun langsunglah menganggap remeh. Dengan tingkat 2 Xuanji dia sama sekali tidaklah bisa menghabisi nyawanya. Dan dia pun langsunglah menerjang dengan pedangnya. Dan Lin Yun langsunglah meninju dengan menggunakan segel King Kong abadi. Yang membuat bentrokan kekuatan mereka pun langsunglah terjadi.
Namun, Liu Yun ini benar-benar begitu sangatlah bodoh dan juga sudah termakan dengan kesombongannya. Dia menganggap kalau tinju tersebut adalah serangan terakhir dari Lin Yun. Dengan kemampuan seperti ini, dia tidak akan pernah bisa untuklah menghabisi nyawanya. Sebetulnya provokasi dia ini tidak begitu berguna ya. Dan dia pun langsunglah mengeluarkan pedang badai yang membuat tinju milik dari Lin Yun langsunglah dihancurkan. Hal ini juga membuat kesombongan dia serta percaya dirinya langsunglah meningkat. Dan dia berkata semua ini sudahlah berakhir. Dan dia langsunglah menerjang yang membuat Lin Yun haruslah menghindari beberapa serangannya. Tetapi dengan begini juga Lin Yun bisalah mempelajari setiap gerakannya guys. Lalu Lin Yun mencoba untuklah menggunakan kekuatan terbarunya, yaitu segel kekosongan yang dia gabungkan menjadi tinju dan pedang bersatu. Sehingga tinju tersebut pun langsunglah menghantam tubuh dari senior Ye Liu Yun. Dan dia pun mengerang kesakitan. Mampus. Setelah dirinya terpental, semuanya pun menjadi terkejut kembali. Terutama untuk Wuyao dan juga Xinian, sejak kapan Lin Yun mempelajari sebuah tinju dengan secepat ini. Padahal dia ini setiap hari berada dekat dengan Lin Yun. Xinian memberitahunya itu bukanlah sebuah tinju sembarangan. Tetua Agung juga memberitahu kalau ini bukanlah tinju biasa, melainkan tinju pedang, yang dimana tinju ini akanlah menghancurkan bagian dalam tubuh seseorang, tetapi di luarnya sama sekali tidaklah berdampak. Seperti yang menjelaskan di sebelum-sebelumnya ya. Dari semua ini membuat Tetua Agung menjadi begitu sangatlah tertarik kepada bakat milik dari Lin Yun. Dia menjelaskan tinju milik dari Lin Yun ini, kekuatan tinjunya akanlah meningkat dan juga kecepatannya seperti pedang. Jika saja dia menggunakan pedang dengan menggunakan kekuatan tersebut, sudah dipastikan pertarungan ini dimenangkan oleh Lin Yun. Dan dia yakin setidaknya kekuatan milik dari Lin Yun setidaknya lebih tinggi dari 30%. Gila, kalau 100% mati kali orang ya. Lalu Liu Yun mencoba untuklah bangkit dan tidak percaya kalau tinju naga harimaunya yang tersebar di luar kekaisaran Qin bisalah sempurna di tangan Lin Yun. Padahal itu hanyalah sebuah sisa-sisa saja. Dia menanyakan bagaimana cara Lin Yun bisa memecahkan segel kosong tersebut. Lin Yun hanya menjawab kalau dia ini mempunyai teman yang begitu sangatlah banyak di luar sana. Dan Lin Yun kembali mempertanyakan apakah dia sudah siap untuklah mati. Mendengar itu membuat dirinya benar-benar tersinggung dan dia akhirnya menggunakan metode rahasia terlarang milik dari keluarga Wang. Xinian langsunglah marah-marah. Bisa-bisanya dia memberikan sebuah ilmu rahasia keluarga Wang kepada Liu Yun yang bukanlah berasal dari keluarga Wang. Jika keluarga Wang mengetahuinya, maka dia akanlah mendapati masalah. Tetapi Wang Rong tidaklah begitu peduli. Selama Lin Yun meninggal dunia, maka kesalahannya akanlah dimaafkan. Waduh, berpikir cara pendek ya. Ternyata juga ada sebuah konsekuensi dengan menggunakan ilmu darah dari keluarga Wang. Setelah menggunakannya, maka pengguna tersebut akanlah mengalami kerusakan dari kultivasinya guys. Ya, kasihan juga ya, Liu Yun menjadi budak untuklah dimanfaatkan. Dan matanya pun langsunglah merah merona anjay. Dengan amarah yang tidak bisa terkendalikan, dia pun menyerangnya dengan secara membabi buta. Hal inilah yang membuat Lin Yun mendapati kesempatan untuk kembali menyerang. Meskipun dirinya mendapati pukulan begitu telak, tetapi tubuh dari Lin Yun adalah tubuh yang begitu kuat. Dan dia langsunglah mengeluarkan segel penakluk iblis. Lagi-lagi mereka dikejutkan dengan Lin Yun. Terutama untuk Wang Rong, dia sangatlah tidak percaya kalau Lin Yun ternyata bisa menyempurnakan segel penakluk iblis. Meskipun sekte Swantian yang begitu sangatlah hebat, belum ada yang bisa untuklah menyempurnakan teknik tersebut. Dan juga hanya murid dalam sajalah yang bisa mempelajarinya. Tetapi bagaimana cara Lin Yun bisalah menyempurnakan ini semua? Sehingga hantaman dari atas langit pun langsunglah mengenai tubuh dari Liu Yun. Dan dia pun langsunglah terluka parah. Tetapi ketika ingin diakhiri, Wang Rong langsunglah menarik tubuh Liu Yun untuklah diselamatkan. Xinian langsunglah koar-koar kalau dia telah ikut campur dalam urusan ini. Padahal dialah yang menantangnya, tetapi dia juga telah melanggar aturan sekte. Dan Wang Rong lagi-lagi tidaklah peduli.
Lalu dia memanggil hewan terbangnya untuk membawa Liu Yun pergi dari sini. Sehingga Xinyan langsung meminta kepada Lin Yun untuklah mengejar keberadaan dari Liu Yun. Sedangkan dia akanlah mengurusi semua masalah yang berada di sini. Dan Xinyan menyatakan sebuah peperangan kedua aliansi dari mereka. Dan juga Wang Rong langsunglah menerimanya. Mereka langsung siap-siap untuklah menerjang. 你君子盟既然毁约在先， Sedangkan untuk Lin Yun sendiri, dia pun langsunglah memanggil kuda naganya yaitu Hong untuklah mengejarnya. Setelah merasa dekat, Lin Yun langsunglah melompat dan melayang serta menebas ke arah Liu Yun sehingga dia pun meninggal dunia. Setelah berhasil menghabisinya, lagi-lagi Tetua Agung dibuat terkejut karena Lin Yun telah berhasil menggunakan pedang badai. Sayangnya tubuh Lin Yun sudah tidak kuat untuk menahan kelelahannya dan dia pun akhirnya tumbang. Ketika Tetua Agung inginlah menangkapnya, dia melihat sosok pria tua yang telah menyelamatkan dirinya dan dia langsunglah memberikan hormat. Sembari mengucapkan, sudah kuduga. Selanjutnya, dia memberitahu kepada Xinyan dan juga Wang Rong kalau pertarungan ini telah berakhir dengan kematian dari Liu Yun. Jadi sebagai perjanjiannya, Wang Rong tidak boleh melanggar aturan tentang persekutuan yang telah ditetapkan. Dan juga dia diberikan hukuman karena Wang Rong telah ikut campur dalam pertarungan hidup dan mati. Jadi dia dipersilakan untuklah pergi ke aula penatua dalam menerima hukumannya. Saatnya kita bilang mampus. Namun sebelum mereka benar-benar bubar, Wang Rong menyatakan sebuah peperangan kepada dia. Kalau jangan salahkan dirinya jika dia akanlah bertindak kasar kepada aliansi Gunung Lojia. Dan Xinyan pun langsunglah menerima tantangan tersebut. Waduh, sepertinya tidak ada jalan damai ya. Selanjutnya, Xinyan menanyakan kepada sang tetua di mana keberadaan dari Lin Yun. Dia hanya menjawab kalau Lin Yun telah mendapati sebuah kesempatan yang begitu besar, bahkan lebih besar yang dibayangkan olehnya. Dan kita bersambung untuk dilanjutkan part berikutnya, yaitu besok hari ya guys. Selanjutnya setiap hari, jadi tinggal tunggu saja. Jika tidak dapat notifnya, kalian boleh kunjungi channel Mimin dulu ya. Tetapi untuk Tonghua dari Isi Tuzun, tidaklah begitu Mimin prioritaskan. Karena lebih baik prioritaskan yang sudah lebih dulu tayang guys. Contohnya ya seperti Fearless Battle Spirit, Alchemy Supreme, dan lain-lainnya. Tidak boleh tergantikan jadwalnya ya guys. Calon-calon mabok sama Lin Yun nih kita guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 血流云，我留下，请合一。决一死斗是，还神圣之招，东进。